Oke. Sobat Jejak 98, pemirsa sekalian, pagi hari ini saya berada di Balai Penyuluh Pertanian di wilayah Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, kita akan bincang-bincang tentang bagaimana sebenarnya peran penyuluh pertanian dalam memberdayakan petani maupun upaya mereka meningkatkan atau menciptakan diversifikasi usaha agar kemudian para petani itu bisa survive. Nah, saya bertemu dengan Ibu Debbie Lembo. Selamat pagi, Ibu Debbie. Selamat pagi. Oke, Ibu Debbie, saya ingin ketahui tentang Ibu Debbie sebagai apa dalam perannya di BPPI. Di BPP ini memang pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mempercayakan saya untuk menjadi koordinator bagi semua penyuluh yang ada di Kecamatan Tengah. Berapa jumlah tenaga penyuluh yang ada di Tengah? 5 orang dengan saya. Oh, jadi 5 termasuk Ibu. Iya. Nah, wilayah ini Kecamatan Tengah itu meliputi berapa desa, Bu? 18 desa. 8 desa apa? 18, Pak. Oke, Jadi dari Kabupaten Minahasa Selatan, Kecamatan Tengah yang paling besar. Paling besar, 18 desa. 18 desa. Itu meliputi sampai di Sinonsayang atau hanya Tidak, Kecamatan Tengah? cuma sampai Kecamatan Tengah sampai Sapa. Sampai Sapa. Oke. Ibu Debbie, apakah dengan 18 desa kemudian ketersediaan PPL 5 orang ini apa sudah cukup efektif atau tidak? Sebenarnya kalau mau ikut memang belum efektif Belum, karena kita memegang ada yang 1 penyuluh, ada yang 5 desa. 5 desa. Jadi kita kira itu tidak efektif. Bagaimana? Kemudian dalam satu desa itu dilayani berapa kelompok tani, Bu? Karena kayaknya kan kelompok tani itu cukup banyak misalnya. Apalagi kemudian ada persoalan bahwa petani hanya bisa dapat pupuk harus lewat kelompok tani, sementara yang nyanda. Nah, ini kan problem serius. Nah, bagaimana Ibu hadapi itu? Jadi kita ekosistem kerja. Kita penyuluh itu paling 1 hari dia ada kunjungan 4 kelompok, 2 sampai 4 kelompok untuk 1 hari. 1 hari 2 sampai 4 kelompok. Nah, itu rutin per bulan. Iya. Kita pakai. Jadi kita sistem kerja kita itu hari Kamis kita itu ada di BPP itu memang hari untuk penyuluh. Untuk penyuluh Jadi, melakukan koordinasi atau apa? Iya, jadi di situ kita kumpul. Jadi kita adakan pemecahan masalah. Misalnya ketika kita turun lapangan ditemui masalah yang nggak mampu kita pecahkan, kita datang berembuk di sini. Itu yang hari Kamis. Artinya seluruh kemudian melakukan evaluasi apa yang mereka di lapangan. Nah, saya ingin tanya kembali nih, Bu, apa sebenarnya potensi yang ada di Kecamatan Tengah? Potensi andalan maupun potensi yang diversifikasi? Kalau orang potensi untuk Kecamatan Tengah untuk tanaman pangan ya jagung, padi sawah, itu yang besar. Baru yang tanaman tahunan itu kelapa, cengkeh. Dan cengkeh. Hanya ini mulai dikembangkan pala. juga. Ya, jadi sekarang. ini yang 5 komoditi ini yang Menjadi ada yang prioritas di Kecamatan Tengah. Kecamatan Tengah. Nah, oke. Kalau kemudian apa yang jagung dan itu sawah itu di daerah mana itu? Dia kalau sawah, kalau jagung kita kira semua desa mengusahakan jagung. Kalau yang padi sawah hanya Tawang Raya, Tawang Barat, Tawang Timur, Tawaang, Rade, Tengah, ada sebagian kecil Mulino, Pakuweru, nah sudah 7. Oke. Kemudian produktivitas, apakah selama ini ada tidak mengalami penurunan dan kemudian apa yang sebabkan itu? Ya memang kalau dilihat dari produksi memang belum seperti yang orang harapkan. Dia masih 4 ton lebih per hektar. Sebenarnya kan orang berharap beras itu atau iya padi. Orang berharap bisa lebih dari itu dengan intensifikasi yang ada, toh. Tapi dengan keterbatasan pupuk sekarang yang bukan dibilang sulit, tapi karena itu DP prosedur yang agak sulit sehingga
Akibatnya ada- penyaluran ke iya, kelompok-kelompok tani tidak maksimal. iya, Nah, karena itu apa penyebabnya karena pupuk kurang ini? Apakah penyediaan pemerintah yang rendah atau gimana? nah, kuota kita yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan itu yang mencukupi untuk setiap kelompok tani yang orang usulkan. Oh, jadi begitu. Jadi, Jadi kuota juga. Nah, bagaimana bisa berdaya ya kalau kuota Jadi pemerintah? sekarang pemerintah ada aturan baru, jadi tolong seleksi kembali. Jadi ini kelompok tani ini tidak semua dia untuk saat ini mungkin dari 10 orang mungkin cuma 5 yang berusaha tani untuk sekarang. Jadi hanya 5 ini yang orang mau masukkan dalam ERDKK. Nah, seandainya mereka tidak masuk di dalam kelompok tani, akhirnya mereka tidak dapat pupuk. Nah, apa tanggung jawab PPL dalam rangka pemberdayaan petani yang aduh lain kali tong masuk katanya dorangnya layani, dorang ini, jadi lebih baik tong sendiri. Nah, problemnya kemudian mereka harus mendapatkan dengan kebijakan pemerintah yang membatasi pupuk ini gimana? Orang selama ini berusaha, malah orang mulai dari tahun lalu sampai ini orang laksanakan verifikasi kelompok tani. Artinya ketika orang turun lapangan untuk verifikasi mana kelompok yang siap, berarti orang proses. Berarti kalau nyanda ya berarti kelompok itu mungkin zona aktif. Nah, artinya begini, maksud saya begini. Kalau Pak yang tidak termasuk orang berupaya. Ada kelompok tani, sekarang kan satu kelompok tani itu 20. Ada yang kelompok tani yang lama-lama tidak sempat tidak capai 20, ada yang mungkin 10, 15. Orang berusaha yang memang benar-benar kelompok tani ini tolong dimasukkan di kelompok tani yang masih kurang itu. Jadi nah, maksud saya begini, problemnya begini, artinya orang itu tidak ada dalam kelompok tani, tetapi kemudian dia menghadapi kelangkaan pupuk. Nah, bagaimana peran PPL menghadapi situasi ini? Iya, jadi orang yang tidak termasuk di kelompok kalau upayakan masuk di kelompok tani, orang daftarkan orang supaya orang boleh masuk. Maksud saya begini, ketika mereka tidak mau, mereka juga tidak terisi, tetapi di sisi lain mereka butuh pupuk. Tapi kemudian pupuk itu tidak ada. Bagaimana problemnya menghadapi? Maksud saya problem ini bukan soal bagaimana dia harus masuk. Kalau memang dia tidak masuk dalam ERDKK, ya tetap dia mesti beli pupuk yang non subsidi. Iya, artinya yang non subsidi itu, nah katanya banyak yang langka di luar. Gimana? Kalau menurut kita yang ada di kios Kecamatan Tengah itu nyanda langka sih, cuma harganya itu yang agak mahal. Mungkin tidak terjangkau oleh petani karena dia memang agak mahal. Oke. Nah, kemudian kembali ada bahwa ada tanaman keras atau tanaman tahunan seperti kelapa, cengkeh. Nah, kelapa ini sekarang mengalami serangan hama untuk boyong pekure. Ini gimana? Apa ada tidak identifikasi dan kemudian evaluasi terkait dengan karena ini sudah berlangsung 1 tahun? Gimana? Memang kita sudah konsultasi dengan malah kalau kedua mungkin saya laporkan hal ini ke Dinas Perkebunan Provinsi. Jadi kita sebenarnya cuma jadi penghubung antara petani dengan Dinas Pertanian Provinsi. Ya. Kabupaten enggak? Termasuk juga kabupaten. Iya. Tapi orang kan di sini cuma ya memfasilitasi petani, kelompok tani ya, yang artinya begini, terkena. ketika difasilitasi, nah bagaimana reaksi atau respon pihak kabupaten maupun provinsi? Kalau tidak salah bulan lalu, so ada telepon bahwa orang mau siap untuk turun dari Dinas Perkebunan. Cuma tapi sampai sekarang 1 tahun belum turun gimana? Kita juga kurang, bukan bulan lalu lah. Enggak ya, maksud saya begini, mereka mengalami problem sudah 1 tahun. Nah, saya sudah wawancara ke mereka. Nah, saya tanyakan problemnya dari itu sangat serius. Kemudian di situ juga melibatkan PTP. Saya bilang bagaimana mekanisme koordinasi antara PTP dengan masyarakat, karena bagaimanapun dampak penyebaran hama dari perusahaan bisa kepada masyarakat dan atau sebaliknya, sehingga kemudian mekanisme ini dalam koordinasi tanggung jawab bersama untuk meminimai serangan hama
juga tentunya ada koordinasi teknis dengan dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab, termasuk kemudian PPL sebagai yang melakukan rutinitas. Nah ini kurun waktu saya tahu katanya tidak ada ini. Nah ini kan luar biasa, ini kan menjadi masalah serius. Artinya kok pemerintah kurang reaktif, atau kemudian ujung tombak di lapangan kok tidak bisa mengidentifikasi, sementara sudah banyak teriakan-teriakan di masyarakat karena penurunannya serius, katanya hampir sekitar 50% produksi. Nah kalau dia menyentuh di 300-400 hektar kemudian bisa 100.000 ton, maka menjadi 50.000 ton, maka itu sekitar 5 miliar. Roda ekonomi akan terhambat. Saat pertumbuhan juga ekonomi maupun dampak terhadap pendidikan dan sebagainya kan eksesnya luar biasa. Nah kalau kemudian tidak ada perhatian begini kurun waktu 1 tahun, kan harusnya ada cegah dini 2-3 bulan. Apakah kemudian cegah dini ini dalam bentuk penanganan insidentil yang sifatnya manual, atau kemudian harus ada langkah-langkah lain yang lebih baik lagi. Memang ini Pak, itu orang kan sempat laporkan di kabupaten. Jadi ya sampai sekarang kabupaten belum ada jawaban. Iya, paling kabupaten kan pasti ke provinsi lagi. Provinsi sudah ada jawaban, tapi tindakan. Ya makanya saya memang mereka bilang ada, tapi itu pun dari perusahaan yang hanya datang. Waktu lalu orang ke Boyong, tapi bukan kelapa, cengkeh. Iya itulah saya bilang, kalau cengkeh, tapi kemana kelapa sudah cukup lama ini, 1 tahun kurang lebih. Nah ini tentunya sangat memprihatinkan kalau kemudian reaksi pemerintah terlalu lama. Kita coba hubungi lagi untuk dinas provinsi kan, nanti makanya dia tinggal lanjut bagaimana. Kayaknya sudah 1 tahun. Iya, oke. Orang juga informasi ini belum lama. Belum lama, kita bang heran waktu lalu orang ada dari provinsi turun ke sana tak ada petaninya. Tapi itulah saya bilang, berarti begini, adanya identifikasi atau sense of problem untuk petani tidak betul-betul didalami, sehingga kemudian karena saya sendiri hanya lewat, ini itu kelapa kita udah hitam-hitam, sudah tua-tua dan mengalami penurunan produksi. Sudah berapa lama? Setahun terus bagaimana? Ya kita ini bukan kelompok tani, jadi kita hanya lihat-lihat aja gitu kan. Artinya beberapa masyarakat ternyata tahu kok kenapa yang berkompeten yang menjadi ujung tombak untuk selalu bisa memperoleh ataupun bisa melakukan cegah-cegah tetapi tidak terjadi. Nanti soal ambruk baru ini kan. Oke, terima kasih Bu Devi. Sampai di sini bincang-bincang kita dengan Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Tengah. Memang sangat memprihatinkan ketika kondisi mulai ada teriakan di tengah-tengah masyarakat, tapi respon reaktivitas daripada lembaga-lembaga teknis dalam hal ini Dinas Pertanian, baik provinsi, kabupaten, ini terkesan tidak memberikan jawaban dari problem yang mereka hadapi. Tapi oke, kita akan lihat ke depannya seperti apa, bagaimana harusnya mereka bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Oke, saya Henry Piur melaporkan dari kantor DPD Kecamatan Tengah. Sampai jumpa, salam sehat.